Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramadillah dengan NIM 106190117. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi molar rahang atas dan gigi molar rahang bawah, yaitu gigi 16, 17, 18 dan gigi 46, 47, 48. Berikut adalah cuplikannya. Berikut ini adalah gigi molar 1. Gigi molar 1 ini merupakan gigi atas ke-6 sebelah kanan, sebelah median. Mempunyai 5 cups, yaitu mesiobuccal cups, distobuccal cups, distopalatinal cups, dan mesiopalatinal cups, serta tuberculum carabelli. Kemudian mempunyai 3 akar, yaitu akar palatinal, akar mesiobuccal, dan akar distobuccal. Dan ketiga akarnya ini menyebar. Yang pertama kita akan membahas pada tampak bukal. Pada tampak bukal terlihat 2 cups, yaitu cups mesiobuccal dan cups distobuccal. Di antara kedua cups terdapat buccal groove dan tinggi cups kurang lebih 1/5 panjang crown dan mempunyai garis servikal hampir lurus, dan terdapat 2 akar pada akar mesiobuccal panjang dan gepeng, sedangkan pada akar distobuccal pendek dan bulat. Di antara kedua akar terdapat sebagian akar palatinal yang lebih panjang dan bulat, serta bifurkasi kurang lebih di tengah-tengah panjang akar. Kemudian pada tampak palatal. Pada tampak palatal terlihat 3 cups, yaitu cups mesiopalatinal yang merupakan terbesar dan tertinggi. Lalu terdapat cups distopalatinal dan tuberculum carabelli. Antara cups mesiopalatinal dan cups distopalatinal terdapat palatinal groove. Lalu terlihat akar palatal dengan adanya lekukan yang panjang tapi dangkal, dan juga terlihat sebagian akar mesiobuccal dan distobuccal. Kemudian garis servikalnya juga hampir lurus. Kemudian pada tampak mesial. Pada tampak mesial terlihat 3 cups dan terdapat 2 akar, yaitu akar mesiobuccal dan akar palatinal. Pada akar distobuccal tertutup akar mesiobuccal. Lalu bifurkasi terletak lebih ke arah serviks daripada bifurkasi sebelah buccal, dan garis servikalnya itu hampir lurus. Kemudian pada tampak distal. Pada tampak distal terlihat 4 cups, yaitu cups mesiobuccal, cups distobuccal, cups mesiopalatinal, dan cups distopalatinal. Dan terlihat 3 akar, yaitu akar palatinal, akar mesiobuccal tipis sebagian, dan akar distobuccal. Pada tampak oklusal ini berbentuk permukaan seperti belah ketupat dengan sudut tumpul pada mesiopalatinal dan distobuccal, sedangkan sudut meruncing pada mesiobuccal dan distopalatinal, dan memiliki fisur oklusal yang berbentuk seperti huruf H miring yang terdiri atas mesiobuccal groove, distopalatinal groove, central groove atau penghubung. Kemudian kita akan membahas pada gigi molar 2 atau gigi 17. Pada gigi 17 ini merupakan gigi atas ke-7 kanan median line, mempunyai 4 cups, yaitu cups mesiopalatinal, cups mesiobuccal, cups distopalatinal, dan cups distobuccal. Mempunyai 3 akar juga, yaitu akar palatinal, akar mesiobuccal, dan akar distobuccal. Ketiga akarnya tersebut tidak terlalu menyebar dan agak mengumpul, dan berbentuk seperti molar 1 atas tetapi lebih kecil. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Mempunyai 5 pandangan juga, yaitu pandangan buccal, palatal, oklusal, mesial, dan distal. Yang pertama kita akan membahas pada tampak buccal. Pada tampak buccal terlihat 3 akar yang membelok ke distal dan tidak menyebar. Lalu cervical oklusal M2 ini lebih pendek daripada cervical oklusal M1 atas. Kemudian mesiodistal M2 atas lebih sempit daripada mesiodistal M1 atas. Lalu cups distobuccal M2 atas juga lebih kecil daripada cups distobuccal pada M1 atas. Kemudian cups mesiobuccal molar 2 atas sama besar dengan cups mesiobuccal M1 atas. Dan apeks pada akar mesiobuccal segaris dengan buccal groove. Kemudian pada tampak palatal. Pada tampak palatal, cups distopalatinal M2 atas jauh lebih kecil daripada cups distopalatinal M1 atas, tetapi lebih besar daripada cups distopalatinal M3, dan apeks akar palatinalnya itu segaris dengan cups distopalatinal dan tidak mempunyai tuberculum carabelli. Kemudian pada tampak mesial. Pada tampak mesial, buccal palatinal M2 atasnya itu sama dengan buccal palatinal M1 atas, dan akarnya ini masih dalam batas mahkota gigi. Kemudian pada tampak distal. Pada tampak distal, apeks akar pada palatinal itu segaris dengan cups distopalatinal, dan distal marginal ridge-nya itu lebih rendah daripada mesial marginal ridge. Kemudian pada tampak oklusal.
Pada tampak oklusal ini, bagian mesialnya itu lebih besar daripada bagian distal, maka terlihat permukaan oklusal itu dari mesial mengecil ke arah distal dan mempunyai visur oklusal berbentuk seperti huruf H miring dan tidak mempunyai carabelli. Kemudian lanjut pada gigi molar 3 atau gigi 18 yang merupakan gigi atas ke-8 kanan dari median lain dan memiliki banyak variasi dalam bentuk, ukuran, dan letak. Mempunyai 3 akar dan mempunyai 3 cups. Berikut ini adalah gambar dari gigi molar 3 atau gigi 18. Kita bahas pada tampak bukal. Pada tampak bukalnya ini ukuran surface oklusalnya itu pendek, ukuran mesial distalnya sempit, akar berhimpit, dan apex itu membelok ke distal sehingga apex terletak ke sebelah distal dari puncak mahkota. Kemudian pada tampak palatal, kalau cups distopalatinalnya itu tidak ada, maka groove palatinalnya itu juga tidak ada, dan cups mesiopalatinalnya itu lebar. Kemudian pada tampak mesial, pada tampak mesialnya itu akarnya berhimpit, sering tidak mempunyai bifurkasi, dan walaupun ada biasa itu mendekati apex. Kemudian pada tampak distal, pada tampak distal itu karena cupsnya itu miring ke arah distal, maka permukaan oklusalnya itu banyak terlihat dan juga permukaan bukal. Kemudian tampak oklusal, pada tampak oklusal ini cups mesiopalatinanya itu besar. Lalu cups distopalatinal itu sering tidak ada atau kecil. Maka bentuk oklusal molar 3 ini berbentuk seperti jantung dan mempunyai 3 cups, yaitu cups mesiopalatinal, cups mesiobukal, dan cups distobukal. Lalu groove-groove tambahannya itu banyak, terdapat pada M3 atas. Kemudian saya akan membahas gigi molar rahang bawah, yaitu gigi 46. Gigi 46 merupakan gigi bawah ke-6 kanan dari medial line, mempunyai 5 cups, yaitu cups mesiobukal, cups distobukal, cups distal, cups distolingual, dan cups mesiolingual, dan mempunyai 2 akar, yaitu akar mesial dan distal, serta orifisnya itu terdapat 3, yaitu mesiobukal pada akar mesial, lalu mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Berikut ini adalah gambarnya gigi 46. Mempunyai 5 pandangan, yaitu bukal, lingual, oklusal, mesial, dan distal. Yang pertama kita akan membahas pada tampak bukal. Pada tampak bukal ini memiliki 5 cups yang terlihat semua. Mempunyai 2 groove, yaitu mesiobukal developmental groove dan distobukal developmental groove. Lalu orifis terdapat 3, yaitu mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Kemudian distal cupsnya ini lebih pendek daripada mesial bukal cups dan memiliki 2 akar yang membelok ke distal. Kemudian pada tampak lingual. Pada tampak lingual ini terlihat 2 cups. Cups mesiolingualnya itu lebih besar daripada cups distolingual karena antara kedua cupsnya ini dipisahkan oleh lingual developmental groove agar mengecil ke lingual. Kemudian pada tampak mesial. Pada tampak mesial ini terlihat 2 cups, yaitu cups mesiobukal dan cups mesiolingual. Terlihat 1 akar mesial yang panjang dan lebar daripada akar distal, lalu mesial marginal ridge-nya ini lebih tinggi daripada distal marginal ridge, dan terdapat mesial developmental depression pada akar, lalu pada cups mesiolingualnya itu lebih tinggi dan runcing. Kemudian pada tampak distal. Pada tampak distal terlihat 5 cupsnya, yaitu distal cups terletak lebih ke arah bukal dan akar mesialnya itu terlihat sedikit. Kemudian pada tampak oklusal terdapat 5 cups, yaitu visur oklusalnya ini berbentuk mempunyai 4 groove, yaitu central groove, lingual groove, mesiobukal groove, dan distobukal groove, dan terdapat pit. Kemudian pada gigi molar 2 atau gigi 47. Gigi ini merupakan gigi bawah ke-7 kanan dari medial line dan mempunyai 4 cups, yaitu cups mesiobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan cups distolingual. Lalu mempunyai 2 akar, yaitu mesial dan distal, dan orifis 3, yaitu mesiobukal pada akar mesial, lalu mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Berikut ini adalah gigi 47. Mempunyai 5 pandangan juga seperti tadi. Yang kita bahas pertama yaitu tampak bukal. Pada tampak bukal ini terlihat 4 cups, lalu cups lingualnya itu runcing dan tinggi, lalu mempunyai 2 akar dan tidak menyebar dan membelok ke distal. Kemudian pada tampak lingual. Pada tampak lingual terlihat 2 cups, yaitu cups mesiolingual dan cups distolingual. Kemudian terlihat 2 akar. Kemudian pada tampak mesial terlihat 1 akar mesial yang lebar, lalu mesial marginal ridge-nya itu lebih tinggi daripada distal marginal ridge. Kemudian terdapat mesial developmental depression pada akar.
Lalu pada tampak distal terlihat 4 kapsnya, dan pada akar mesialnya itu terlihat sedikit dan garis cervicalnya ini hampir lurus. Oklusal. Pada tampak oklusal itu sisi mesial lebih besar daripada sisi distal. Lalu jarak mesiodistalnya ini hampir sama dengan jarak bukal lingual. Lalu terlihat 4 kaps yang sama besar. Umumnya kaps mesial lebih besar daripada kaps distal. Lalu fisur oklusalnya ini membentuk seperti salib, kurang lebih seperti itu. Lalu bertemu pada pit membentuk 90 derajat dan banyak groove-groove tambahan. Kemudian yaitu gigi 48, yaitu merupakan gigi bawah ke-8 kanan dari medial line. Gigi ini bervariasi dalam bentuk, mempunyai 4-5 kaps. Kemudian akarnya itu berimpit, pendek, membelah ke distal, kadang-kadang mempunyai akar seperti akar molar. M1 bawah itu ukuran lebih kecil dari M1 bawah atau M2 bawah, tapi kadang-kadang sebaliknya. Kemudian letak tumbuh itu vertikal, horizontal, miring, dan terbalik dalam tulang rahang. Kemudian ini adalah tampak gigi 48. Kita bahas pada tampak bukal. Pada tampak bukalnya ini mahkotanya besar dan akarnya kecil. Akarnya itu sering berhimpit, kadang juga menyebar. Lalu kapsnya ini pendek dan membulat. Kemudian pada tampak lingual, akarnya itu berbelok ke distal. Dan pada tampak mesial, akarnya itu terlihat pendek. Kemudian pada tampak distal itu seperti tampak mesial, tetapi akar mesialnya itu terlihat sedikit, akarnya itu membelok ke distal. Kemudian pada tampak oklusal. Pada tampak oklusal itu banyak fisur-fisur tambahan, jadi kapsnya itu tidak jelas dan outline itu lebih membulat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.